sebelum kita memulai pembelajaran, silakan yang biasanya memimpin doa. Najra? Teman-teman sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Oke, Ibu cek dulu kerapiannya masing-masing. Udah rapi belum? Ini kenapa Aldo? Pakai baju olahraga? Hah? Ibu absen dulu. Askira. Baik, setelah tadi kita pengecekan kerapian baju, ada 2 orang yang tidak memakai seragam batik. Kemarin padahal sudah diberitahu ya. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan sama-sama lagu Profil Pelajar Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tujuan kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis konsep norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih yang dimaksud norma? Ada yang tahu? Norma? Ada yang bisa jawab? Iya, coba. Hah? Peraturan, ya. Norma itu adalah aturan dalam hidup yang tidak tertulis tapi disepakati secara bersama. Selanjutnya, sebutkan jenis-jenis norma dalam kehidupan. Ada yang tahu? Coba. Norma apa? Oke, norma hukum. Ada lagi? Oke, norma agama, ketuhanan, norma kesopanan. Terang, apa sih itu norma? Nah, ini adalah deskripsi penjelasan mengenai norma kehidupan. Aturan atau pedoman yang tidak tertulis, namun umumnya disepakati dan diikuti oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Nah, norma kehidupan itu ada di rumah, ada juga di sekolah, di tempat ibadah. Contohnya, misalnya di rumah. Di rumah kalian misalnya membantu orang tua, kalau mau keluar rumah atau bermain, biasanya apa? Izin, benar sekali. Selanjutnya, mengapa sih norma itu penting? Ada yang tahu kenapa norma itu penting banget bagi kehidupan kita? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada norma bagaimana? Nggak teratur, benar. Habis itu apa lagi? Terjadi kekacauan atau keributan. Nah, ini norma sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya norma dapat menciptakan masyarakat yang teratur, aman, dan harmonis. Nah, agar hidup lebih teratur, agar kita bisa hidup rukun. Kalau misalnya nggak ada aturan, pasti nanti ujung-ujungnya kelahi, nggak bisa didamaikan karena nggak ada adanya aturan, maunya semena-mena, seenaknya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada aturan. Akhirnya jadi kacau. Selanjutnya, agar kita menjadi orang yang baik. Kalau nggak ada norma, misalnya nih di jalan kalian pakai ya. Kalau di jalan kan pasti nih bermotor pakai helm. Biar apa? Biar lebih aman. Terus kalau misalnya di jalan ada rambu apa? Lalu lintas. Ada rambu lalu lintas. Nah, kalau misalnya kita tidak memakai aturan, misalnya tidak ada rambu lalu lintas, bagaimana yang terjadi? Macet. Semau-maunya di jalan, tidak mau gantian jalannya, akhirnya berebutan, akhirnya
timbul kemacetan. Nanti ada yang misalnya kecelakaan kalau misalnya tidak memakai aturan. Nah, sekarang dibuat pemerintah dengan adanya apa di jalan? Rambu lalu lintas. Biar apa? Biar kendaraan lebih teratur, pengendaranya lebih teratur, terus jalanan juga tidak macet, tidak juga mengurangi angka kecelakaan. Selanjutnya lagi, kalau misalnya kita melanggar aturan tadi, misalnya nih rambu lalu lintas, harusnya kita misalnya lampu merah, harusnya apa? Jalan atau oke, kita stop. Kalau misalnya ada yang langsung nyelonong aja gimana? Apa akibatnya, dampaknya? Ya, dampaknya misalnya takutnya tertabrak. Habis itu kalau dalam norma hukum, sanksinya apa? Ditilang, dia kena ditilang sanksinya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi kalian sudah menyebutkan ada 4 jenis norma. Nah, yang pertama norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, norma agama itu berasal dari agama kita masing-masing, aturan di agama kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing. Misalnya, nah di semua agama juga pasti ada ya, berdoa sebelum makan. Nah, kalau kita berdoa sebelum makan, ini apa? Makna dari berdoa, kita bersyukur atas nikmat, atas rezeki yang kita dapatkan dari Tuhan. Nah, terus pergi ke tempat ibadah, selanjutnya berbuat baik kepada sesama, menghormati orang tua. Nah, ini semuanya diajarkan oleh agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, ini selanjutnya coba kalian perhatikan. Nah, ini apa? Ka'bah tempat ibadahnya umat muslim. Oke, di sini coba kalian perhatikan ya. Di sini kalian perhatikan orang lagi ngapain itu? Hah? Iya, mutarin Ka'bah. Nah, ada nggak? Ini ada hubungannya nggak dengan norma? Ada, norma agama. Coba lihat kalian di situ orang beribadah dengan tertib, tenang, tidak ada yang dorong-dorongan, ya kan? Iya, tapi kan nggak sampai kelahi, wajar aja kan karena banyak orang, ya kan? Nah, ini masuk norma agama, tertib dalam beribadah. Selanjutnya kita ke norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah aturan sopan santun yang kita gunakan ketika berinteraksi, ketika kita ngomong dengan orang lain. Nah, dengan berbuat sopan, kita akan lebih disuka. Misalnya apa lagi? Contohnya saat ini aja, saat ibu berdiri di sini, apa yang bisa kalian contohkan? Ya, menghormati guru. Ketika saya menjelaskan seperti apa? Mendengarkan. Selanjutnya di sini ada mengucapkan salam. Ini contoh dalam sehari-hari, mengucapkan salam ketika masuk rumah atau masuk kelas. Di sini coba kamu perhatikan, ada video. Apa yang bisa kalian perhatikan di sini? Nah, sebelah sini yang main laptop. Terus situasinya seperti apa? Hah? Situasinya seperti apa? Dia membuka laptop dengan tenang, bermain laptop dengan tenang, tidak adanya keributan. Nah, ini masuk dari dalam norma kesopanan, tidak merebut punya orang lain, hanya menatap dan ikut melihat. Nah, ini ada di aturan norma tidak tertulis tapi kita sepakati. Oke, selanjutnya ada norma kesusilaan. Nah, ini adalah aturan yang mengajarkan kita untuk bersikap baik, jujur dan bertanggung jawab. Nah, contohnya dalam sehari-hari apa? Jujur, tidak berbohong. Habis itu apa lagi? Sopan. Selanjutnya toleransi, tidak membeda-bedakan agama orang lain, suku, ras, budaya, ya. Selanjutnya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab apa yang misalnya disuruh atau diperintahkan di dalam rumah atau di sekolah wajib dilaksanakan, masuk dalam tanggung jawab. Selanjutnya ada peduli terhadap orang lain, peduli dengan keadaan sekitar. Misalnya ada yang membutuhkan bantuan, wajib ditolong. Selanjutnya ada
sabar. Adil. Misalnya sabar dalam apa? Misalnya kalian ke kantin. Ini banyak orang. Kalian apa? Harus sabar dalam antri. Tidak boleh menyerobot seenaknya saja. Nah, ini masuk dalam norma yang tidak tertulis tapi disepakati. Selanjutnya adil. Adil. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Itu masuk dalam adil. Tidak pilih kasih. Oke, selanjutnya ada yang terakhir, norma hukum. Nah, norma hukum adalah peraturan besar yang biasanya dibuat oleh negara atau daerah atau ini wilayah tertentu. Nah, peraturan ini bertujuan untuk apa? Menjaga ketertiban, keamanan kita semua. Jika ada yang melanggar norma hukum, ada hukuman yang berlaku atau harus mengikuti aturan. Kalau kita tidak membayar pajak, apa dampaknya? Dampaknya apa? Kita bisa kena denda. Selanjutnya, tidak merusak fasilitas umum. Contohnya misalnya yang kayak di mahkota, ada kan tamannya? Nah, fasilitas umum seperti apa? Seperti ya meja, kursi tidak merusak. Kalau ketahuan rusak bagaimana? Selain kita mengganti, kita bisa penjarakan karena itu punya negara fasilitas umum. Selanjutnya lagi menaati lampu lalu lintas seperti yang tadi Bu bilang, ya kan? Menaati lampu lalu lintas. Oke. Nah, ini coba kalian perhatikan video. Ini suasana orang yang di dalam penjara. Kenapa? Karena tidak menaati hukum. Akhirnya dia di penjara. Nah, ini dia nggak bisa keluar penjara. Kenapa? Ada yang menjaga, terus dia dimasukkan di dalam sel yang dikunci. Nah, ini akibat orang yang tidak menaati hukum. Oke, selanjutnya sekarang Ibu akan memberikan kalian ya untuk memantapkan pemahaman kalian. Ibu bagi ya, ini kelompok satu, dua, tiga, empat. Oke. Ini ada lembar kerja peserta didik. Ada di dalamnya soal cerita. Nah, di dalam soal cerita ini kalian akan memecahkannya melalui soal. Ya, nanti kalian diskusikan secara bersama. Kalian saling kerjasama. Tidak ada yang diam saja melihat temannya. Kalian harus bertukar pikiran. Kalian harus sharing. Ya, bantu temannya. Ada yang menulis, ada yang memberi ide. Ya, oke. Ibu bagi kelompok. Ini kelompok berapa? Tiga. Kelompok 2. Itu kelompok 4. Ini kelompok 4. Oke, ini kelompok 1. Kalian bisa tulis dulu nama kelompoknya, selanjutnya nama anggota. Di sini tentukan koordinator yang nanti menyampaikan ke depan siapa? Dia yang menyampaikan ke depan Hijrah. Oke, Hijrah. Kalau di sini yang menyampaikan nanti siapa? Nabila. Kalau di sini siapa yang menyampaikan nanti ke depan? Siapa? Ayo, sudah disepakati siapa? Oh, Musa. Oke, Musa ya. Aisyah atau Musa? Di sini siapa? Oh, Syahnas ya. Oke. Silakan kalian baca dulu soalnya. Ya. Tidak, yang ada di sini saja. Ininya juga nggak apa-apa sedih ini. Soalnya dibuka biar ada yang nulis, ada yang membuka ya. Coba buka dulu. Oke, jawabannya apa? Oke, yang lain dengarkan ya, Ibu bacakan, nanti kalian menanggapi. Andi sedang bermain sepeda di sekitar kompleks rumahnya. Nah, karena terlalu asyik bermain, Andi tidak sengaja menabrak pagar rumah Pak Budi hingga pagar tersebut rusak. Pak
rasa kesal dan meminta Andi untuk bertanggung jawab atas kerusakan pagarnya. Nah, yang pertama jawaban kalian apa? Perilaku apa yang dilakukan oleh Andi? Ya, merusak pagar. Selanjutnya? Mhm. Apa? Norma hukum. Selanjutnya, nomor 3. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Andi? Meminta maaf dan Ya. Selanjutnya, menambahkan aja. Nah, yang pertama, perilaku apa yang dilakukan oleh Andi? Nah, Andi melakukan apa tadi? Perbuatan pengrusakan terhadap apa? Benda milik orang lain. Nah, yang kedua, norma hukum apa yang dilanggar oleh Andi? Andi melanggar norma hukum tentang pengerusakan barang. Selanjutnya lagi, tadi sudah betul jawaban kalian. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Andi? Sama tadi, meminta maaf kepada siapa? Pak Budi atas kesalahan dia karena merusakkan pagar Pak Budi. Selanjutnya nomor 4. Apa akibat jika Andi tidak bertanggung jawab? Akibatnya apa? Andi mendapat teguran dari orang tuanya, guru, bahkan pihak berwajib jika Pak Budi melaporkan ke kepolisian. Nah, terus hubungannya dengan Pak Budi juga pasti tidak baik karena Pak Budi sudah mulai tidak suka. Kenapa? Karena Andi tidak meminta maaf tadi. Andi tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, nilai-nilai apa sih yang kita dapat pelajari dari cerita ini? Nilai apa? Tentang pengerusakan tadi? Ya, selalu berhati-hati dan apa? Tanggung jawab atas apa? Atas perbuatan si Andi tadi karena melakukan pengerusakan. Selanjutnya lagi, menghormati hak milik orang lain dan menyelesaikannya dengan baik. Dengan tadi caranya meminta maaf. Sudah bagus. Oke, beri aplaus buat kelompok 4. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya.